Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggrianti, NIM 2003015000046, kelas PJKRA Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar perkembangan moral. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya, selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam pemahaman isu moral. Adapun perspektif model teori, yang pertama itu model teori internalisasi, yaitu teori psikoanalistik dan teori pembelajaran sosial. Model teori konstruktivis. Kemudian perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Kemudian pendidikan moral dengan penerapan operan conditioning. Operan conditioning adalah pemberian unsur pengkujuk menyusul terjadi respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Kemudian perkembangan moral kognitif. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok yaitu yang pertama, apa yang dipandang baik dan fair. Yang kedua, apa alasan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Kemudian perkembangan moral atau Huygens 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Huygens mengidentifikasi 2 kategori besar perkembangan moral, yaitu yang pertama, tahap heteronomi moralitas dan aturan memaksa, dan yang kedua, tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Kemudian perkembangan moral Calvert mengembangkan teori pentahapan moral dari Huygens mengikut 6 urutan pertahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Yang pertama, tahap prakonvensional, yang kedua tahap konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Selanjutnya, aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif, dan yang kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat implikasi dalam praktik. Kemudian, kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis, dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Kemudian mengetahui, menilai, dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral.
Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengetahuan moral merupakan suatu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkan pengetahuan tentang moral memiliki beberapa subkomponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Kesimpulan moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercayai mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Baiklah, sekian dari pemaparan materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata dan yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam olahraga.